Dunia fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 34. Kehamilan Dewi. Apa yang mereka lakukan di sini? Apa ada keluarga mereka yang sakit? Lalu siapa? Kulanjutkan kembali langkahku menuju ke ruangan administrasi. Tidak butuh waktu lama, aku di sana, hingga kembali keluar sembari membawa secari kertas resep yang harus aku tebus di apotik. Mbak, tolong disiapkan. Kuserahkan kertas kecil itu pada karyawan yang bertugas di sana. Baik Nona, tunggu sebentar. Balasnya lalu mulai menyiapkan beberapa obat dan dimasukkan ke dalam kantong kecil. Ini Mbak, terima kasih. Kembali kuayun langkahku menuju ke arah ruang inap ayah. Dengan sedikit cepat. Belum juga tiba. Aku harus memperlambat langkahku. Tatkala Hendra dan Dewi terlihat datang berlawan arah denganku. Mereka berdua terlihat begitu mesra. Hendra berjalan menunduk, mengikuti langkah Dewi sembari mengelus perut Dewi. Mas, coba lihat, ada mantan kamu juga di sini. Dewi menghentikan langkahnya saat kami sudah berhadapan. Hendra ikut berhenti, lalu mengangkat kepalanya. Apa yang kamu lakukan di sini? Jangan-jangan kamu lagi mengikuti kami. Untuk apa juga aku mengikuti kalian? Kayak tidak ada pekerjaanku saja. Terus, untuk apa kamu ke rumah sakit ini? Apa itu penting bagimu? Kuangkat ujung bibirku pada pria yang dulunya adalah suamiku. Sangat tidak penting. Rini, apa kamu tahu kalau kami sebentar lagi akan memiliki bayi? Hanya beberapa bulan saja kami bersama. Akhirnya Dewi mengandung anakku. Tidak seperti kamu yang hampir 3 tahun menikah, tapi tidak kunjung hamil. Aku curiga kalau kamu selama ini tidak bisa memiliki anak. Mas Hendra membalas mengangkat ujung bibirnya. Apa kamu yakin? Anak dalam kandungan Dewi itu anakmu? Sungguh kasihan. Terkadang apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Apa maksudmu? Coba Mas dengar, perempuan ini benar-benar sudah kelewatan batas. Adu Dewi pada Hendra. Aku tidak ada maksud apa-apa. Jangan terlalu cepat marah. Kasihan janin dalam kandunganmu. Jika ibunya sampai stres. Sudahlah, daripada berdebat dengan kalian, ada baiknya aku pergi. Jangan pergi dulu, sebelum kamu menjawab pertanyaan kami. Apa maksud dari ucapanmu tadi? Mas Hendra memegangi lenganku. Cukup kuat. Lepaskan. Kutepis tangan Hendra hingga terlepas. Kalian ini memang baper. Kalau kalian mau tahu jawabannya, kalian boleh tanya pada pesulap merah. Dia bisa mengungkap tabir kepalsuan yang menyelimuti kalian berdua. Satu lagi, mulai hari ini, jangan coba-coba mengusikku. Kutinggalkan mereka dengan raut wajah dipenuhi tanda tanya besar. Mas, jangan percaya dengan ucapan perempuan itu. Sepertinya dia masih belum terima Mas meninggalkannya. Kamu tidak usah panik karena sampai kapanpun aku tidak akan percaya dengan dia. Ayo kita pulang. Tunggu giliranmu Hendra. Aku tidak akan membiarkanmu tenang setelah apa yang kamu lakukan padaku selama ini. Aku yang saat itu bersembunyi di balik dinding. Kulanjutkan lagi langkahku menuju ruangan inap ayah. Kuketuk pintu sebanyak 2 kali, lalu membuka pintu. Tampak ayah sedang duduk di atas pembaringan dengan ibu menyuapi ayah dengan bubur. Selesai makan, ayah langsung minum obat. Kutatap ayah dengan lekat,
hingga pria satu-satunya pelindungku selama ini memalingkan wajahnya. Iya, ayah minta maaf. Ayah kemarin banyak makan daging saat kondangan. Soalnya bila makan di rumah, kamu dan ibumu pasti melarang ayah. Bukan kami marah, tapi karena kami peduli padamu. Coba lihat sekarang, kamu membuat kami begitu panik, sampai-sampai harus dirawat di rumah sakit. Omel ibuku hingga membuat pria parubaya yang asik mengunyah bubur tidak berani untuk berkutik. Sudah-sudah, lain kali bila ayah ingin makan daging, beritahu Rini atau ibu dulu, biar kami yang jaga porsinya. Kuletakkan bungkusan obat itu di atas nakas, di samping ibu duduk. Ada beberapa saat kami diam, hingga handphoneku tiba-tiba berdering. Nama Pareno muncul. Aku sampai lupa kalau hari ini bukan hari libur. Pikiranku benar-benar fokus untuk ayah. Ya Pareno, ada apa? Jawabku saat sambungan telepon kami terjalin. Ku coba melembutkan suaraku agar Pareno tidak marah-marah seperti kemarin-kemarin saat aku lambat masuk kantor. Ada apa? Ini sudah jam berapa? Kenapa mata, hidung, tangan dan kakimu belum juga sampai di kantor? Apa sekarang kamu sudah merasa hebat karena ibuku sudah memanjakanmu? Kujauhkan handphoneku dari daun telinga, mendengar suara menggelegar dari Pak Reno. Hai Sarini, kenapa hanya diam di situ? Cepat jawab sebelum semua alat kerjamu kubuang ke tong sampah. Iya, aku segera ke sana. Ini juga masih tunggu jemputan taksi. Banyak sekali alasanmu. 22 menit. Kamu belum juga tiba kemari, jangan harap kamu bisa kerja lagi di sini. 22 menit? Apa tidak salah? Jarak dari rumahku ke kantor itu butuh waktu 25 menit, waktu normal. Kalau jalan macet bisa sampai 30 menit. Yang benar saja Pak Reno ini. 22 menit. Ya, 22 menit. Aku bos di sini. Kalau kamu tidak mau mengikuti perintah, silakan angkat kaki dari sini. Tanpa menunggu jawabanku, Pak Reno memutuskan sambungan telepon kami. Orang itu benar-benar menyebalkan. Bisa-bisanya aku disuruh sampai ke kantor dalam hitungan menit seperti itu. Sungutku hingga ayah dan ibu menatapku bersama. Siapa yang menelponmu? Dan kenapa kamu bersungut-sungut seperti orang tidak suka? Bos Rini, Bu. Namanya Pak Reno. Reno? Suara ayah bergema dan kaget. Betul, Reno. Apa ayah mengenalnya? Tidak. Ayah sama sekali tidak mengenalnya. Terus, kenapa tadi ayah begitu kaget? Ayah hanya mengingat seseorang. Bu, tolong obatnya. Aku mau minum lalu istirahat. Ayah mengalihkan pembicaraan. Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu dari kami. Setelah berpamitan pada ayah dan ibu, aku segera keluar. Aku sengaja memesan taksi tanpa mengendara mobil hardtop ayah yang menurutku sangat ribet, apalagi di jam macet seperti ini. Kuhentikan sebuah pengendara taksi yang kebetulan melintas di depanku. Perusahaan antar grup, Pak. Baik, Nona. Mobil melaju menuju ke arah pusat kota. Pak, apa bisa kendaraannya dipercepat sedikit? Soalnya aku harus tiba sebelum pukul 10.30. Maaf, Nona. Itu sungguh mustahil melihat kondisi jalan seramai ini. Jam segini memang sangat sulit untuk mengemudi dengan kecepatan tinggi. Para pengguna jalan sudah padat memenuhi jalan dengan kesibukan masing-masing. Aku pasti sudah sangat lambat bila Bapak mengemudi dengan kecepatan seperti ini. Bisa dipecat aku dari bos bila tidak tepat waktu. Lama Pak supir berpikir,
hingga mobil berbelok pada suatu gang sempit. Aku baru melewati gang ini, gang yang dipenuhi dengan kos-kosan. Tembus kemana ini, Pak? Tembus di belakang kantor antara grup. Aku baru tahu kalau ada jalan pintas di sini. Benar kata Pak Supir, akhirnya kami tiba juga di bangunan mewah Pak Reno. Hanya butuh waktu 19 menit saja, kami tiba dengan selamat, walau harus lewat belakang. Jalan yang biasa digunakan para cleaning service, keluar masuk membuang sampah dan memasukkan barang ke dalam kantor. Kubayar tagihan argo, lalu berlari ke pintu kecil yang terbuat dari besi. Pak Tono, tolong bukakan pintunya. Teriakku pada Pak Sapam yang sedang berjaga di sana. Pak Tono berlari kecil menghampiriku. Loh, kenapa Mbak Rini lewat ke sini? Peraturan kantor melarang staf dan karyawan melewati pintu ini. Pintu ini dikhususkan untuk para cleaning service dan satpam saja. Tolonglah Pak, tadi jalan macet, jadi aku harus lewat kemari. Mbak ini alasan saja. Kalau sampai Pak Reno tahu, dia pasti akan marah besar. Bapak tidak usah khawatir kalau masalah Pak Reno, biar aku nanti yang jelasin. Baiklah kalau begitu. Ini yang pertama dan terakhir. Saya izinkan Mbak lewat. Pak Tono segera membuka pintu. Setelah pintu benar-benar sudah terbuka, ucapkan terima kasih dan berlari kecil masuk ke dalam kantor. Mohon untuk terus meninggalkan jejak dengan cara komen, like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih.